Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sudah selesai melakukan pelatihan dan sudah kembali ke gerbang masuk dari Gunung Sumber Roh. Lalu Xiao Yan pada saat ini berpikir bagaimana cara Xiao Yan menghasilkan uang agar Xiao Yan bisa terus tetap berlatih. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berpikir, sekelompok orang juga perlahan berjalan menuju ke arah Xiao Yan. Di antara kelompok ini ada wajah-wajah yang familiar bagi Xiao Yan dan mereka adalah pengikut dari Moon Nai. Pada saat ini mereka telah memanggil penjaga sebelum akhirnya mereka mengepung Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit terkejut karena Xiao Yan tidak pernah menyangka akan ada permasalahan seperti ini. Sementara itu salah seorang pengikut dari Moon Nai pada saat ini segera memandang ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan nada penuh amarah. Dirinya berkata bahwa Xiao Feng pada saat ini dicurigai membunuh sesama murid dalam perkelahian pribadi. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Feng harus pergi ke aula penegakan hukum dan mendapatkan hukuman. Mendengar hal tersebut salah satu penjaga yang merupakan pemimpin dari penjaga lainnya pada saat ini mengerutkan kening. Keterkejutan pada saat ini memenuhi wajah dari penjaga tersebut ketika dirinya menatap ke arah Xiao Feng. Sepertinya penjaga itu mengenali sosok Xiao Feng dan dirinya tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar Xiao Feng. Sungguh sangat mengejutkan bahwa Xiao Feng benar-benar masih hidup. Xiao Yan pada saat ini tidak mengenali penjaga tersebut, oleh karena itu Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit. Sementara itu kembali ke si penjaga yang pada saat ini segera melambaikan tangannya. Dirinya berkata agar mereka semua pada saat ini melupakan permasalahan ini dan segera bubar. Mendengar apa yang dikatakan oleh penjaga tersebut, para pengikut Moon Nai pada saat ini sedikit terkejut. Salah seorang di antaranya pada saat ini benar-benar merasa sangat tidak senang dan mulai kembali berbicara dengan nada marah. Dirinya berkata kepada sosok yang bernama Wang Han bahwa Xiao Feng telah membunuh senior Moon Nai. Buktinya sangat meyakinkan, oleh karena itu bukankah Xiao Feng harus dihukum? Mendengar hal tersebut sosok penjaga yang bernama Wang Han pada saat ini segera menoleh dan berkata dengan marah. Dirinya berkata apakah mereka benar-benar memiliki bukti yang meyakinkan? Jika begitu permasalahannya maka di manakah bukti yang mereka miliki? Sebaiknya mereka semua jangan terus-menerus membuli orang lain hanya karena menurut mereka orang tersebut mudah untuk ditindas. Jika hal tersebut dilakukan oleh orang lain mungkin Wang Han akan bisa mempercayainya, tetapi jika mereka berkata semua itu dilakukan oleh Xiao Feng tidak akan ada orang yang mempercayai hal tersebut di seluruh surga ke-9. Mendengar apa yang dikatakan oleh Wang Han ini Xiao Yan segera mengerti bahwa sepertinya karakter lemah dari Xiao Feng ini sudah terkenal di surga ke-9. Sementara itu Wang Han pada akhirnya segera berbalik dan memerintahkan semua pasukannya untuk pergi. Dirinya juga segera lanjut berkata terlebih lagi jika dirinya pada saat ini merepotkan Xiao Feng dirinya benar-benar khawatir dirinya akan mendapatkan banyak masalah dari Zhang Min. Setelah selesai berbicara pada akhirnya Wang Han segera pergi bersama dengan pasukannya sementara pengikut Moon Nai pada saat ini tiba-tiba menjadi pucat. Xiao Yan juga pada saat ini berpura-pura tidak berbahaya di hadapan mereka. Xiao Yan buru-buru berakting dan berkata agar semuanya pada saat ini memaafkan Xiao Feng. Jika dirinya yang bernama Xiao Feng telah menyinggung perasaan mereka maka Xiao Feng pada saat ini meminta maaf. Suara Xiao Yan ini benar-benar nyaring dan semua orang di sekitar benar-benar dapat mendengarnya. Semua orang pada saat ini semakin menganggap Xiao Feng ini adalah seorang pengecut. Banyak orang pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan penuh penghinaan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak peduli dengan tatapan semua orang. Xiao Yan sedikit mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah para pengikut dari Moon Nai. Senyum tipis pada saat ini segera muncul di wajah Xiao Yan dan hal tersebut seolah-olah memancarkan niat membunuh yang kuat. Tiba-tiba semua sosok pengikut Moon Nai pada saat ini benar-benar ketakutan dan merinding di sekujur tubuh mereka. Pada akhirnya mereka semua memutuskan untuk melangkah mundur. Xiao Yan masih tersenyum dan menghela nafas lega melihat semua orang pengikut Moon Nai yang pada saat ini pergi. Wajah Xiao Yan pada akhirnya kembali acuh tak acuh dan Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung.
Xiaoyan memikirkan perkataan dari Wang Han sebelumnya mengenai sosok bernama Zhang Min. Xiaoyan seketika menyadari tampaknya sosok Zhang Min ini adalah wanita gemuk yang Xiaoyan temui sebelumnya. Memikirkan wanita itu, Xiaoyan pun merasa sangat mual dan merinding muncul di sekujur tubuh Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan bergumam sepertinya Xiaoyan harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Bagaimanapun juga dirinya adalah salah satu kebencian terbesar di dalam hati dari Xiao Feng. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya identitas dari wanita itu benar-benar tidak sederhana. Hal itu dikarenakan para penjaga ini juga benar-benar takut jika berhadapan dengan Zhang Min. Jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan pada saat ini harus benar-benar berhati-hati. Yang paling penting pada saat ini adalah Xiaoyan benar-benar harus segera meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan juga harus mendapatkan banyak uang agar Xiaoyan bisa terus tetap berlatih dan menyerap energi di Gunung Sumber Roh ini. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk kembali ke kediamannya terlebih dahulu. Xiaoyan telah memutuskan bahwa Xiaoyan harus memurnikan pil untuk dijual demi menghasilkan uang. Karena hanya dengan cara seperti itu maka Xiaoyan akan dapat berlatih untuk waktu yang lama di pegunungan Sumber Roh ini. Sementara itu di sisi lain di sebuah ruangan pada saat ini ada beberapa sosok yang sedang berbincang-bincang. Di antara kerumunan ini terlihat sosok Mayu yang benar-benar terlihat terkejut. Mayu pada saat ini dengan penuh keterkejutan segera berkata apakah mereka baru saja memberitahu informasi mengenai Munai yang dibunuh oleh Xiao Feng. Pria itu pun mengangguk dan ternyata pria ini adalah sosok yang sebelumnya telah berhadapan dengan Xiaoyan di dalam pegunungan. Sosok itu pada akhirnya lanjut berkata bahwa itu memang benar, Xiao Feng juga telah membakar tubuh senior Munai menjadi abu, oleh karena itu mereka benar-benar tidak bisa memberikan bukti apapun kepada penjaga, terlebih lagi ketika mereka memanggil penjaga pada saat itu mereka semua takut kepada Zhang Min, oleh karena itu mereka tidak memiliki pilihan lain selain melepaskan Xiao Feng pergi begitu saja. Mendengar hal tersebut pada saat ini Mayu benar-benar tampak dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Begitu dirinya mendengar nama Zhang Min pada saat ini Mayu sedikit mengerutkan keningnya. Setelah itu Mayu segera lanjut berkata bahwa Zhang Min ini memang sebuah masalah. Jika begitu permasalahannya bukankah pada saat ini mereka harus menangani wanita tersebut terlebih dahulu? Mendengar hal tersebut Chen Li pada saat ini mengerutkan kening dan sedikit merenung. Chen Li pada saat ini juga sedikit terkejut setelah mengetahui tentang Munai yang telah dihabisi oleh Xiao Feng. Bagaimanapun juga ini adalah surga ke-9 dan yang terkuat di sini hanyalah Douxian bintang 9. Jika seseorang berhasil menerobos ke tingkat Dogat maka mereka benar-benar tidak akan lagi berada di sini. Dengan begitu maka pada saat ini yang berkuasa di sini adalah mereka yang memiliki kekuatan di antara Douxian bintang 9. Satu-satunya orang yang pada saat ini berada di level Dogat sepertinya hanyalah sosok dari Yang Mulia Surga ke-9, namun meskipun begitu sekarang dirinya telah terluka parah dan daftar emas pada saat ini semakin dekat. Di dalam upacara peringkat emas ini Munai merupakan salah satu yang terkuat yang akan berpartisipasi, tetapi pada saat ini benar-benar tidak diduga sosok Munai benar-benar telah dikalahkan oleh Xiao Feng. Memikirkan hal ini Chen Li pada akhirnya segera berkata bahwa tujuan dari Xiao Feng ini mungkin tidak sederhana, sepertinya tujuannya untuk upacara daftar emas ini sama dengan mereka. Xiao Feng sebenarnya memasuki pegunungan Sumber Roh untuk berlatih dan menjadi semakin kuat. Dengan cara seperti itu pasti Xiao Feng benar-benar ingin berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Singkatnya tujuan Xiao Feng pada saat ini tampaknya benar-benar mengincar gelar dari Yang Mulia Surga ke-9. Jika memang seperti itu permasalahannya pada saat ini mereka tidak perlu khawatir. Mereka akan bisa menghadapinya dalam upacara daftar emas ketika semuanya telah dimulai. Terlebih lagi bakat Xiao Feng ini telah lama dihancurkan oleh racun milik Chen Li. Tidak peduli seberapa besar kekayaannya dirinya benar-benar tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu mereka benar-benar akan segera bisa mampu mengalahkan Xiao Feng dalam waktu singkat.
Chen Li juga telah memperhatikan aura dari Xiao Feng dan pada saat itu Xiao Feng masih memiliki kekuatan Dosian bintang 8. Meskipun Xiao Feng telah berlatih, Chen Li bisa merasakan bahwa kekuatannya pada saat ini samar-samar mencapai tahap akhir dari Dosian bintang 8. Mendengar hal tersebut, Ma Yu pada saat ini mengerutkan kening dan tampak terlihat berpikir. Sementara itu pada saat ini Chen Li kembali berbicara agar mereka jangan khawatir. Selain itu, bukankah kakak Ma Yu pada saat ini sedang berjuang keras untuk bisa menerobos, ditambah lagi dengan kekuatan Chen Li yang pada saat ini masih selangkah lagi untuk mampu menerobos ke tahap menengah Dosian bintang 9. Dengan begitu mereka dapat yakin selama Xiao Feng berpartisipasi dalam upacara daftar emas, Chen Li akan bisa melukainya dengan parah dan setelah itu semuanya tergantung kepada mereka. Ma Yu pada akhirnya menganggukkan kepalanya sementara Chen Li pada saat ini tersenyum dan niat membunuh muncul di matanya. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini dalam perjalanan kembali Xiao Yan menuju ke paviliun bahan obat terlebih dahulu. Xiao Yan pada saat ini berkeliling di pasar karena Xiao Yan benar-benar tidak memiliki banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil. Setelah cukup lama berjalan-jalan, Xiao Yan pada akhirnya segera sampai di sebuah kios dan seseorang segera menghampiri Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya dengan sedikit ragu kepada pria yang menghampiri Xiao Yan. Xiao Yan bertanya apakah senior memiliki pil yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Mendengar hal tersebut sosok itu pun segera menjawab tentu saja dirinya memiliki hal tersebut. Tetapi semuanya untuk bulan ini benar-benar telah dipesan oleh orang lain, seperti yang dirinya tahu upacara daftar emas akan segera tiba. Dengan begitu maka semua orang benar-benar ingin segera meningkatkan kekuatan masing-masing. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya, tetapi pada saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini melihat penampilan dari pria tersebut dan merasakan sedikit niat membunuh. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu memikirkannya dan Xiao Yan pada saat ini kembali mulai berbicara. Xiao Yan segera bertanya apakah pada saat ini benar-benar tidak ada pil yang bisa dibeli oleh Xiao Yan. Pria itu pun segera berkata bahwa dirinya pada saat ini memiliki sedikit stok pil kondensasi yang diperlukan oleh Tuan, tetapi sebelum itu dirinya ingin tahu berapa banyakkah pil kondensasi yang diperlukan oleh Tuan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiao Yan tidak mengetahui apapun tentang pil kondensasi ini, tetapi Xiao Yan menyadari seperti namanya efeknya seharusnya sama dengan pil pengumpul roh milik Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin membeli sebanyak yang dirinya miliki. Sosok itu pun seketika sedikit terkejut sebelum akhirnya segera tersenyum. Setelah itu 5 botol batu giok segera muncul di hadapannya dan dirinya berkata bahwa dirinya memiliki stok 5 buah di sini. Ini adalah 5 yang terakhir dan harganya pada saat ini masih akan dijual dengan harga sebelumnya. Pada saat ini Tuan hanya perlu membayar 1000 koin roh naga untuk setiap botolnya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Xiao Yan tidak menyangka bahwa pil semacam itu akan memiliki harga yang sangat tinggi. Xiao Yan pun pada saat ini berpura-pura mengerutkan kening dan Xiao Yan hendak berdiri, namun pada saat yang bersamaan pada saat ini banyak orang yang berkerumun dan segera menawar pil kondensasi Qi tersebut. Pada akhirnya di tengah-tengah pergolakan ini pil tersebut benar-benar laku terjual 1200 koin roh naga per botolnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut melihat pil yang diperebutkan oleh banyak orang. Xiao Yan juga seketika menyadari tampaknya keberadaan pil kondensasi Qi ini sangat langka tetapi juga sangat populer. Xiao Yan pada saat ini di tengah-tengah keterkejutannya berpikir bahwa secara logika aliansi Dosian yang besar ini seharusnya tidak kekurangan alkemis. Tetapi mengapa pada saat ini mereka benar-benar kekurangan pasokan pil kondensasi Qi ini? Pada akhirnya Xiao Yan bertanya dengan sedikit ragu apakah aliansi Dosian kekurangan alkemis. Pria itu pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa selalu akan ada kekurangan alkemis di mana-mana. Tetapi sesungguhnya ada banyak alkemis di aliansi Dosian pada saat ini.
namun tidak banyak alkemis yang bisa menyempurnakan pil kondensasi Ki ini di surga ke-9. Setidaknya mereka perlu mencapai alkemis tingkat suci untuk bisa memurnikan pil kondensasi Ki tingkat kedua ini. Terlebih lagi dengan adanya upacara daftar emas, tentu saja harga dari pil kondensasi Ki ini akan menjadi semakin mahal. Ditambah dengan kelangkaan pil ini, harga dari pil tersebut benar-benar akan menjadi semakin meningkat pesat. Namun yang baru saja dirinya berikan kepada saudara sudah merupakan harga terendah yang berada di pasar, karena saudara sebelumnya tidak bertindak cepat. Pada akhirnya pil tersebut benar-benar telah didapatkan oleh orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya menangkupkan tangannya seolah-olah mengucapkan terima kasih atas informasi tersebut. Begitu Xiao Yan berbalik pada saat ini, sosok tersebut segera meminta Xiao Yan untuk menunggu. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya memiliki satu yang terakhir dan apakah dirinya menginginkannya. Xiao Yan pun sedikit terdiam dan Xiao Yan segera menoleh menatap ke arah sosok tersebut. Meskipun Xiao Yan tidak terlalu memerlukan pil ini, tetapi Xiao Yan merasa bahwa ini akan tetap bermanfaat untuk dipelajari. Xiao Yan pada akhirnya segera mengambil ramuan di tangan pria tersebut dan tersenyum tipis. Xiao Yan segera mengeluarkan kartunya dan mentransfer 1.200 koin roh naga sebelum akhirnya tatapan aneh muncul di pria tersebut. Pria ini benar-benar tidak tahan karena sosok Xiao Yan selalu memandangnya seperti dirinya adalah orang asing. Pria tersebut pada akhirnya segera berkata apakah senior Xiao Feng pada saat ini benar-benar tidak mengingatnya. Xiao Yan pun seketika sedikit terkejut saat mendengar pertanyaan dari pria tersebut. Pada akhirnya Xiao Yan segera mengerti mengapa orang ini bersedia mengeluarkan stok pil untuk Xiao Yan. Ternyata pria ini adalah kenalan Xiao Feng, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak mengenalinya. Xiao Yan hanya bisa tersenyum datar dan Xiao Yan pada saat ini segera mencari alasan untuk berbohong. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan telah melalui pertempuran yang sangat parah. Xiao Feng terluka parah dan kehilangan sebagian ingatannya, oleh karena itu dirinya tidak dapat mengingat beberapa hal, begitu juga dengan beberapa orang. Mendengar hal tersebut pada saat ini pria itu pun mengamati sosok dari Xiao Feng. Pada akhirnya dirinya pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya juga telah dengar tentang perang tersebut. Hal itu benar-benar perang yang tidak mudah bagi saudara Xiao Feng. Terlebih lagi benar-benar sangat beruntung karena saudara Xiao Feng pada saat ini masih bisa bertahan hidup. Karena saudara Xiao Feng tidak dapat mengingatnya pada saat ini, mari mereka saling mengenal kembali. Dirinya bernama Gao Kai dan dirinya adalah alkemis tingkat suci tingkat kedua. Setelah selesai berbicara, senyum ramah pada saat ini segera muncul di wajah sosok yang bernama Gao Kai. Xiao Yan sedikit terkejut ketika melihat hal ini karena sejak Xiao Yan memasuki aliansi Dosian, baru kali ini Xiao Yan melihat seseorang yang memiliki senyuman yang begitu tulus. Xiao Yan pada akhirnya segera menunjukkan senyum yang sama tulusnya kepada Gao Kai. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya juga sangat senang bisa bertemu kembali dengan Gao Kai. Sementara itu Gao Kai pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa semua pil kondensasi di tangannya benar-benar telah terjual habis. Jika saja saudara Xiao Feng datang lebih awal, mungkin dirinya akan bisa menyiapkannya untuk saudara Xiao Feng. Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar ingin meminta maaf karena dirinya tidak bisa menyediakan hal tersebut untuk saudara Xiao Feng. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa Xiao Yan sesungguhnya tidak terlalu membutuhkan pil kondensasi Ki ini. Tujuannya ke sini kali ini adalah untuk membeli beberapa bahan obat. Mendengar hal tersebut pada saat ini Gao Kai pun sedikit terkejut dan sedikit bingung. Meskipun Xiao Feng adalah seorang alkemis, tetapi pada saat ini dirinya benar-benar terkejut karena Xiao Feng ingin membeli bahan obat. Pada akhirnya dirinya segera bertanya apakah saudara Xiao Feng pada saat ini ingin memurnikan obat. Setelah selesai berbicara pada saat ini sosoknya menghela nafas. Dirinya mengenali sosok Xiao Feng sebagai seorang alkemis dan dirinya tidak terlalu berbakat. Ramuan yang disempurnakan oleh Xiao Feng semuanya benar-benar tidak berguna.
Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan ingin mengetahui bahan dari pil kondensasi Qi ini. Mendengar hal tersebut sosok Gao Kai pada saat ini benar-benar menjadi semakin terkejut. Beberapa orang yang berada di sekitar Gao Kai juga pada saat ini seolah-olah meledek ketika mereka menatap ke arah Xiao Yan. Semua orang ini kebanyakan adalah alkemis dan mereka mengetahui bahwa pil kondensasi Qi ini adalah tingkat 2. Selain itu nilainya juga tidak rendah dan setidaknya tidak banyak orang di surga ke-9 yang dapat memurnikannya. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiao Feng yang merupakan alkemis tingkat rendah akan bisa memurnikan obat tersebut? Dengan kemampuan dari Xiao Feng ini benar-benar tidak mungkin baginya untuk bisa memurnikan pil tersebut. Gao Kai juga pada saat ini pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Feng apakah saudara Xiao Feng sekarang seorang alkemis tingkat suci tingkat kedua. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit menggelengkan kepalanya. Xiao Yan juga tidak mengetahui tingkat alkemis setelah dari tingkat kaisar. Xiao Yan hanya mengetahui dari Jin Chen Tao bahwa kemampuan alkemis Xiao Yan setidaknya telah mencapai tingkat kedua dari tingkat suci. Namun Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak mengakui tingkat alkemis yang dimiliki oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan memiliki teman yang merupakan seorang alkemis. Dirinya adalah alkemis yang hebat dan sepertinya dirinya akan dapat membantu Xiao Yan memurnikannya, tetapi meskipun begitu Xiao Yan masih harus membeli bahan ini sendirian, oleh karena itu Xiao Feng pada saat ini hanya bertugas untuk membeli bahan obat dan tidak memurnikan obat tersebut. Mendengar hal tersebut Gao Kai pada saat ini tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali seolah-olah telah mengharapkan jawaban Xiao Yan. Pada akhirnya dirinya segera menganggukkan kepalanya dan berkata jika begitu permasalahannya dirinya akan mengajak saudara Xiao Feng untuk membeli bahan obat. Dirinya akrab dengan tempat ini dan dengan begitu mereka akan menghemat banyak koin roh naga. Xiao Yan pun sedikit menganggukkan kepalanya dan mereka pada saat ini segera berkeliling bersama-sama. Pada akhirnya mereka segera sampai sebelum akhirnya Gao Kai segera bertanya kepada Xiao Feng berapa banyak bahan obat yang dibutuhkan oleh saudara Xiao Feng. Xiao Yan pun segera berkata bahwa pada saat ini mereka sepertinya membutuhkan 100 pasang terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut Gao Kai benar-benar sedikit terkejut karena jumlah ini cukup besar. Gao Kai pada akhirnya segera bertanya apakah saudara Xiao Feng benar-benar membutuhkan 100 set. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Gao Kai pada saat ini saja dirinya benar-benar hanya dapat memurnikan 30 keping setiap tahunnya. Jika begitu permasalahannya bukankah akan sangat sulit untuk memurnikan 100 set bahan obat? Terlebih lagi harganya juga cukup mahal dan membutuhkan setidaknya 20 koin roh naga. Apakah saudara Xiao Feng pada saat ini memiliki begitu banyak uang di tangannya? Xiao Yan pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya benar-benar membutuhkan 100 set. Gao Kai pada saat ini benar-benar masih terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Namun Gao Kai hanya bisa mengangguk dan pada saat ini mereka segera membeli 100 set bahan obat. Xiao Yan segera kembali mengeluarkan 2 miliar pil origin abadi dan menukarnya dengan 20.000 koin roh naga. Xiao Yan segera membayarkan 20.000 koin roh naga ini untuk ditukar dengan 100 set bahan obat. Melihat Xiao Feng yang pada saat ini mengeluarkan banyak uang Gao Kai kembali terkejut. Gao Kai pada akhirnya segera bertanya kapankah saudara Xiao Feng memiliki begitu banyak uang. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa Xiao Yan hanya beruntung ketika Xiao Yan di dalam pertempuran. Mendengar hal tersebut Gao Kai pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya, tetapi meskipun begitu pada saat ini Gao Kai bisa merasakan sosok Xiao Feng ini adalah sosok pribadi yang berbeda dengan Xiao Feng sebelumnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera merapikan semua belanjaannya dan Xiao Yan kembali berterima kasih kepada Gao Kai. Setelah selesai berbelanja pada akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk segera pergi begitu juga dengan Gao Kai. Setelah kembali ke kediamannya Xiao Yan pada akhirnya mulai menyiapkan pil kondensasi Qi ini. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk memurnikan pil yang bernama pil pengumpul jiwa.
ramuan ini memiliki bahan yang sangat mirip dengan pil kondensasi Qi yang baru saja Xiao Yan dapatkan dari Gawai. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini membeli bahan obat yang berbeda dengan bahan obat yang dikhususkan untuk pemurnian pil kondensasi Qi. Xiao Yan pada akhirnya segera memantapkan diri dan bergumam sepertinya pil pengumpul jiwa ini tidak sulit untuk dimurnikan. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan kuali obat. Kuali yang dikeluarkan oleh Xiao Yan kali ini bukanlah kuali Yanmu karena kuali ini adalah kuali yang diberikan oleh Jin Chen Tao pada saat sebelumnya. Kuali Yanmu sudah tidak lagi dapat menandingi kemampuan alkemis dari Xiao Yan. Xiao Yan mendapatkan kuali tersebut sebagai hadiah dari Jin Chen Tao. Kuali ini memiliki tingkat ketahanan api yang cukup tinggi oleh karena itu Jin Chen Tao memberikannya kepada Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera mengeluarkan api yang membumbung ke dalam kuali. Ada lebih dari 100 jenis bahan obat dalam ramuan yang pada saat ini perlu dimurnikan oleh Xiao Yan. Xiao Yan harus lebih berhati-hati saat pertama kali memurnikan ramuan ini karena bahan obatnya berbeda. Pada akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan kemampuan alkemis yang sudah lama tidak dikeluarkan. Xiao Yan pada saat ini merasa tenang di dalam hatinya karena Xiao Yan menyadari pemurnian dari ramuan pengumpul jiwa ini sangat sederhana. Jika dibandingkan dengan 3 jenis ramuan yang diminta Zhao Chang'an sebelumnya, kesulitan pemurnian ini benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan pemurnian sebelumnya. Pada akhirnya berdasarkan hal ini pemurnian Xiao Yan pun berlangsung dengan lancar selama periode waktu ini juga pada saat yang bersamaan dengan Xiao Yan yang berhasil memurnikan ramuan. Pil lightning pada saat ini tersebar di atas kediaman Xiao Yan, namun pada saat ini banyak juga pil lightning yang berkeliaran di tempat lain dan sepertinya adegan munculnya pil lightning ini tidak terlalu mengejutkan. Faktanya Chen Li juga seorang alkemis dan banyak orang yang berdiam diri di sini juga merupakan seorang alkemis. Setiap kali daftar peringkat emas akan diadakan akan banyak pil lightning yang bermunculan di langit. Tentu saja beberapa alkemis tingkat tinggi sedang memurnikan pil yang dibutuhkan untuk kultivasi seseorang. Chen Li juga melakukan hal yang sama tetapi Chen Li benar-benar orang yang cukup pintar. Biasanya Chen Li memurnikan lebih banyak pil kondensasi Qi, dirinya meninggalkan beberapa pil untuk di akhir dan mendapatkan harga tertinggi dari penjualan pil tersebut. Dengan begitu maka Chen Li benar-benar akan dapat menghasilkan banyak uang, terlebih lagi pil kondensasi Qi yang dimurnikan oleh Chen Li setidaknya 30% lebih efektif daripada pil kondensasi Qi lainnya. Oleh karena itu pil kondensasi Qi yang dimuatkan oleh Chen Li ini benar-benar banyak diminati. Dengan begitu reputasi dari Chen Li sebagai seorang alkemis benar-benar tinggi. Setidaknya kakak dari Ma Yu juga harus sopan ketika dirinya berbicara dengan Chen Li. Hal itu dikarenakan menyinggung seorang alkemis terkenal di suatu tempat bukanlah tindakan yang bijaksana. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Chen Li dan beberapa orang sedang duduk dan berbincang-bincang. Chen Li pada saat ini bergumam pada dirinya sendiri bahwa mereka pada saat ini masih harus menunggu. Sebentar lagi harga dari pil ini benar-benar akan memiliki ruang untuk meningkat pesat. Upacara daftar emas ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapatkan banyak uang. Dengan begitu maka Chen Li benar-benar akan bisa berlatih dengan waktu yang lama untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah selesai berbicara pada saat ini senyum segera muncul di wajah Chen Li. Chen Li pada saat ini teringat sosok Xiao Feng yang sangat berbakat pada saat itu. Namun dengan teknik racun yang dimiliki oleh Chen Li, pada akhirnya kemampuan dari Xiao Feng diserap oleh Chen Li. Rupanya baik Xiao Yang dan Chen Li merupakan orang yang berasal dari alam yang sama. Begitu mereka sampai di aliansi Douxian, Xiao Feng memiliki kemampuan di atas kemampuan milik Chen Li. Chen Li pun benar-benar merasa cemburu dengan Xiao Feng sebelum akhirnya Chen Li segera mengeluarkan teknik racun untuk menyerap kekuatan Xiao Feng. Proses peracunan ini benar-benar tidak diketahui oleh Xiao Feng bahkan hingga Xiao Feng meninggal. Tampaknya inilah alasan mengapa Xiao Feng memiliki kebencian yang begitu kuat terhadap Chen Li, tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih belum mengetahui mengenai hal tersebut.
Hal ini tidak disebutkan di dalam ingatan Xiao Feng, oleh karena itu Xiao Yan benar-benar tidak mengetahui kebenarannya, tetapi meskipun begitu tidak peduli apapun kebenarannya, Xiao Yan telah merasakan niat membunuh dari Chen Li, oleh karena itu Xiao Yan juga pada saat ini memiliki sedikit niat membunuh kepada Chen Li yang sudah merebut janda Tobrut simpanannya itu.